Kasus gagal ginjal akut pada anak ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk lebih memperhatikan kesehatan generasi muda. Pemerintah dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. M. Jamil Padang melaporkan bahwa dari 12 anak yang dirawat, 10 diantaranya meninggal dunia. 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Selain itu, Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung mencatat 12 kasus serupa sejak Agustus hingga Oktober tahun lalu, dengan beberapa pasien telah sembuh sementara lainnya masih dalam tahap pemulihan. Hingga saat ini, penyebab pasti gagal ginjal akut pada anak-anak masih menjadi misteri. Namun, para ahli menduga bahwa infeksi virus, penggunaan obat-obat tertentu, atau paparan zat beracun dapat memicu kerusakan ginjal pada anak-anak. Kemenkes juga mencatat beberapa obat sirup sebelumnya ditarik dari peredaran karena mengandung senyawa berbahaya seperti etilen glikol dan dietilen glikol. Sebagai tindakan pencegahan, Kemenkes telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh orang tua untuk tidak memberikan obat sirup tanpa resep dokter, memperhatikan tanda-tanda awal seperti demam yang berlangsung lama, muntah terus-menerus, atau penurunan jumlah urin. Lalu segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala tersebut. Untuk menangani kasus ini, Kemenkes telah menetapkan rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia, meliputi RSUP, RSUD, dan Rumah Sakit Khusus Anak. Pedoman penanganan medis juga diperbarui guna memastikan pasien mendapatkan perawatan yang sesuai. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk mengawasi peredaran obat-obat anak yang beresiko. Para ahli kesehatan berharap masyarakat lebih waspada terhadap penyakit ini, terutama bagi orang tua dengan anak di bawah usia 5 tahun. Dokter spesialis anak Dr. Agus Setiawan menyatakan bahwa pencegahan dini adalah kunci untuk mengurangi kematian akibat gagal ginjal. Dalam 10 bulan terakhir, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta merawat 13 anak pasien gagal ginjal akut. Rata-rata pasien berusia 7 bulan hingga 13 tahun. Dari 13 pasien, 6 anak meninggal dunia dan 4 pasien masih menjalani cuci darah. Rata-rata pasien masuk rumah sakit dalam kondisi gagal ginjal derajat 3 atau berat dan mengalami gangguan pendarahan. Pihak rumah sakit masih melakukan penyelidikan apakah kandungan dietilen glikol dan etilen glikol pada paracetamol sirup menjadi penyebab anak mengalami gagal ginjal akut. Pihak RS juga akan mengirimkan sampel toksit ke laboratorium Kementerian Kesehatan. Ini karena pasien datang dalam kondisi yang sudah berat, ya, sudah dalam fase yang gagal ginjal yang derajat 3 tadi, kemudian juga disertai dengan gangguan di organ lain, gangguan perdarahan dan gangguan liver, gangguan ada komplikasi ke organ lain termasuk jantung dan saraf. Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada tenaga kesehatan dan apotek untuk tidak meresepkan obat dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai ada hasil penelitian. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Kemenkes tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut tipikal sebagai bentuk kewaspadaan terhadap temuan kasus gangguan ginjal akut yang mayoritas diderita oleh anak-anak. Selanjutnya, Kemenkes bersama BPOM, ahli epidemiologi, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ahli farmakologi dan pusat laboratorium forensik akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab gangguan ginjal akut. Gejala gangguan ginjal akut ini antara lain demam, batuk pilek, diare, muntah, buang air kecil berkurang. Meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat